Kita akan bersama dengan Rumah Sakit Limiati yang luar biasa dengan tema yang juga luar biasa. Bagi Anda yang memegang handphone mohon ditutup karena ini sangat pribadi dan rahasia. Oke. Nah, oleh karena itu mari kami undang bagi mereka yang masih jalan-jalan. Ada Lia di Wing Chun Terapi yang udah daftar ya. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol ya, masalah-masalah yang agak sensitif, tapi tentunya kita kemas bersama karena saya akan dibantu dengan Ria. Hai Mbak Ria, ini juga dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Limiati ya. Ri, ayo kita naik sini. Oke, iya, oke. Saya senang kalau di panggung ada yang cantik ya. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol gitu. Ria mau tanya nih, udah nyala. Ri, kalau di Rumah Sakit Limiati, alamat barangkali ada orang baru nih di sini. Nah, ya sebelumnya selamat malam Ko Hari, terima Selamat kasih buat malam. kesempatannya. Limiati itu sebetulnya berdirinya udah lama banget, udah 62 tahun. Capek dong. Enggak, tapi belum ngalahin Nyonya Menir ya Ko ya. Kita bertempat di Jalan Riau. Kalau alamat resminya sebetulnya di Jalan LL RE Marta Dinata nomor 39. Tapi orang-orang taunya Jalan Riau gitu. Nah, cuman kalau dulu kan terkenalnya tempat ngelahirin kok. Iya benar. Jadi orang taunya itu bukannya rumah bersalin ya, tempat ngelahirin, klinik. Nah, tahun 2010 itu kita udah berubah jadi Rumah Sakit Ibu dan Anak. Nah, Rumah Sakit Ibu dan Anak itu banyak yang bilang juga, oh berarti cuma buat ngelahirin dan anaknya. Bener. Gitu. Tapi sebenarnya enggak tuh kok. Bahkan sekarang itu Rumah Sakit Ibu dan Anak tuh bisa menerima pasien laki-laki juga. Jadi boleh juga tuh Ini datang. ngomong-ngomong pasien laki-laki yang menjadi ibu atau gimana? Kan judulnya Rumah Sakit Ibu dan Anak. Pasien laki-laki yang mau membantu perempuan untuk jadi ibu. Misalnya yang ke fertility gitu. Itu kan masalah bukan hanya dari perempuannya, bisa juga dari cowoknya gitu kan. Jadi ada tuh dokternya, atau cuman sekedar sakit mata, sakit telinga, dokter THT itu bisa juga. Oh itu juga ada di situ ya, pelayanannya ada. banyak juga ya. Betul, termasuk dokter bedah itu juga ada. Iya. Gitu. Oke. Nah kali ini Ria, kita akan bicara tentang apa nih? Oke. Ya. Oke, Ko Hari Beng, kita hari ini akan bicara tentang seksualitas dan itu dan yang paling kesehatan ditunggu. jiwa. Itu yang paling ditunggu-tunggu, terutama bagian depan yang paling depan nih. Di situ ada cowoknya juga. Oke. Iya. Ini tapi kita bicara mengenai itu dilihat dari kejiwaannya ya. Betul Ko Hari Beng. Jadi kadang-kadang kalau mikir seksualitas itu konteksnya agak porno gitu ya, kayak ngapain sih itu bahas kan yang kayak kamu. gitu. Banyaknya gitu kok masalahnya. Enggak. Enggak ya kayak. Enggak, tadi sudah diedukasi. Betul. Bahwa sejak SMP kita sudah tidak lagi mempergunakan istilah-istilah yang mengawang-awang. Misalnya saya punya burung, enggak. Sebut langsung. Gitu, saya punya penis. Ya, Ria betul. punya vagina. Karena itu akan menjadi sebuah pendidikan seksualitas yang akan kita bawa sampai mati loh. Betul. Gitu itu ya? penting banget gitu. Nah, jadi hari ini kita bawa Dokter Ayu yang akan membahas dari sisi kejiwaan. Oh gitu. Karena itu hubungannya banyak sekali. Oke. Ri, saya udah nggak sabar nih. Teman-teman juga udah nggak sabar nih. Ayo kita undang Dokter Ayu Prasetya SPKJ, mari kami undang untuk hadir. Oke. Silakan. Hai Dok. Oke. Halo Pak. Oke. Selamat malam. Udah malam ya. Dok, boleh tahu dong backgroundnya dokter? Dulu sekolah kedokteran umum di mana, kemudian ambil spesialis ya Dok ya? Betul. Oke, boleh cerita dikit Dok? Saya lulus kedokteran dari Universitas Islam Bandung tahun 2012. Kemudian lulus di psikiater dari Unpad. Unpad ada di sini ternyata ya. Dari Unpad tahun 2020. Ketika pandemi ya ujiannya. Oke, Dok silakan duduk. Iya, kita bincang-bincang nih Dok. Baik. Mbak Ayu, kita bincang-bincang ya. Oke, kalau mau minum haus ada minuman di depan. Iya, terima kasih. Dok, sudah
berhubungan dengan kejiwaan tentunya sudah banyak pengalaman. Kita pengen tahu nih bocoran nih, Dok, selama ini atau mungkin yang terakhir tentang kejiwaan. Ada kasus apa yang paling menarik buat dokter sendiri? Yang paling menarik mungkin ya, kalau dari literatur yang saya pelajari, gangguan kepribadian ambang ini dulu itu rasanya cuma di literatur, kemudian pasiennya sedikit gitu seperti itu ya. Yang kemudian berkembang ternyata sekarang di praktek banyak. Justru datang dengan depresi, ini latar belakangnya gangguan kepribadian ambang tadi gitu. Jadi ini lumayan mengagetkan gitu. Karena secara statistik sebetulnya kayaknya nggak banyak ya, tapi kok sekarang jadi banyak gitu, seperti itu. Oke, ada mungkin kasus lain yang mungkin buat dokter sendiri miss atau yang paling wow? Ya ini gangguan kepribadian ambang ini bikin miss sih sebetulnya, karena dia melatar belakangi tadi ya gangguan depresi dengan gangguan cemas yang sangat banyak sekarang di anak-anak sekarang. Dikit-dikit gampang pengen bunuh diri, dikit-dikit pengennya ya udahlah saya nyerah aja gitu ya. Yang kemudian kita tahu bahwa kenapa sih disebut ambang tadi ya, gangguan kepribadian ambang ini, karena dia sangat moody sekali gitu, dari happy banget nih bisa langsung terpuruk gitu seperti itu ya. Dan itu ternyata banyak banget di anak muda kita sekarang gitu, dan itu wow banget gitu. Kok bisa ya, kalau dulu mungkin kita yang umurnya agak lebih lanjut ini lebih stabil gitu ya rasanya gitu. Oke. Kalau tadi Dok, jam 11 kita bersama dengan Dr. Ronald Jonathan dan Mbak Mawar, psikolog ya, bicara tentang kesehatan reproduksi bersama dengan anak-anak SMP kelas 1, 2, dan 3. Ada dua-duanya bertanya, dua kelompok pria dan wanita, dua-duanya bertanya, kelihatannya ingin menikah muda. Karena hasrat seksualnya barangkali bingung mau diapakan. Itu wajar nggak sih Dok? Iya, kalau melihat fenomena sekarang mungkin kalau ditanya wajar apa enggak, karena sekarang lebih terbuka ya media. Betul. Mudah sekali mengakses hal-hal yang pengen kita lihat gitu. Beda seperti zaman dulu, wah effortnya gede banget. Mungkin kita kalau pengen lihat majalah porno nyarinya juga harus susah, kemudian jarang gitu ya. Jadi letupan eksitasinya ini jauh lebih sedikit daripada sekarang yang dengan mudahnya aja kebuka. Jadi sangat wajar sekali kalau misalnya perkembangannya ke arah ya udah deh saya mau nikah muda aja gitu, ke sana sebetulnya. Dan saya juga agak kaget jurnal anak bahwa akil balik sekarang usia 6 tahun ya Dok ya. Ya, dan itu karena perkembangan gadget dan juga perkembangan dari nutrisi makanan yang semakin bagus sehingga akil balik juga menurun, maksudnya usia yang turun ya Dok ya. Nah Dok, kalau kita mengenai seksualitas dilihat dari sisi kejiwaan, dokter mau cerita apa buat kita semua yang hadir di sini? Iya nih, tergantung Mbak nih, Marian. Marian mau saya cerita apa nih Maria? Oke Dok, mungkin sebagai awal boleh jelasin gak sih Dok gitu, kalau yang disebut dengan seksualitas itu sebetulnya konteks kata seksualitas itu apa sih? Apakah ke gender atau lebih ke preferensi orang yang kita suka gitu. Nah kadang kan sekarang ada tuh orang yang bilang saya perempuan, saya laki-laki, saya non-binary gitu. Nah jadi yang disebut dengan seksualitas itu apanya sih Dok gitu sebetulnya, karena kita sering dengar katanya tapi yang kita nggak tahu spesifik yang disebut seksualitas itu kita ngelihatnya dari sisi mana dan apa gitu. Mbak Ria ini sopan ya. Kalau saya langsung nanya. Pelan-pelan atuh kok. Oh gitu ya. Dokter Ayu, kalau seksualitas itu bicara tentang penis atau vagina atau apa gitu maksudnya gitu ya? Silakan Dok. Iya, wajar Pak ya. Karena di kita ini kulturalnya memang mengarahnya ke arah ini tabu, ini tidak boleh dikatakan. Akhirnya definisi dari seksualitas sendiri juga menjadi blur gitu ya. Ini tuh ngomongin apa sih?
Karena kalau kita dengar seksualitas itu apa sih? Biasanya kita langsung terasosiasi dengan hubungan seksualnya saja gitu ya Mbak Ria ya. Ternyata seksualitas itu jauh lebih besar dari itu gitu. Ya. WHO itu mendefinisikannya sebagai segala sesuatu, dia merupakan aspek sentral dari hal-hal yang berkenaan atau berkaitan dengan seksual. Jadi luas sekali gitu. Tadi kalau Mbak Ria bilang, ini tuh masalahnya tentang apa sih? Apakah tentang gender tadi ya? Ataukah tentang seksual itu sendiri? Ternyata mencakup seluruhnya. Apa hal-hal yang berkaitan dengan seksual, mulai dari hubungannya ternyata, perasaan, dorongan, pikirannya juga mencakup gitu di dalamnya. Termasuk tadi gender, peran gendernya sendiri gitu ya, seperti itu ternyata masuk juga di dalam itu gitu. Jadi luas gitu, termasuk intimasinya, bagaimana hubungannya, gimana sih seorang bisa terikat atau terdorong untuk melakukan intimasi, itu juga masuk gitu di dalamnya Mbak. Oke. Nah, karena ini kita terbatas nggak bisa bahas semuanya dan kita mengambil topik tentang kesehatan mental, jadi boleh jelasin dari aspek hubungan seksualitas dengan kesehatan mental nggak sih dok? Boleh banget. Jadi seksualitas ini dengan kesehatan mental tentu saja berkaitan erat gitu ya. Nah banyak orang-orang yang mungkin kita nggak tahu latar belakangnya, tapi ternyata mereka depres, ternyata mereka gangguan cemas, larinya mencari prostitusi seperti itu ya. Kok kenapa bisa ke sana? Jadi seksualitas, hubungan seks sendiri punya keterkaitan dengan ketenangan sebetulnya gitu ya, secara secara superficial. Bisa nggak sih si hubungan seks ini menurunkan stres? Oh bisa banget sebetulnya gitu. Karena ternyata di hubungan seksual ini melahirkanlah hormon-hormon endorfin, yang mana kita tahu sebagai hormon cinta gitu ya. Si hormon cinta ini keluar ketika kita melihat orang yang kita cintai, kita makan makanan yang kita suka, kita makan coklat, itu keluar endorfin. Termasuk salah satunya hubungan seksual, ternyata si endorfin ini keluar nih. Nah, salah satunya lagi adalah oksitosin. Oksitosin ini mungkin kalau di Limiati udah udah kafah lah, udah. Oksitosin ini kan keluar ketika ibu menyusui anaknya, dimana dibilangnya hormon kasih sayang, itu juga keluar. Sehingga stres yang tadinya mungkin tensionnya tinggi itu bisa turun. Itulah yang dimanfaatkan oleh orang biasanya yang memang salah kaprah gitu ya. Oh ya udahlah, saya lagi stres nih, saya cari cewek aja deh. Saya lagi stres nih, saya cari cowok aja. Sayangnya ketika kita meletakkan si hubungan seksual ini tidak pada tempatnya, itu ada dampak psikologis lain gitu ya. Ternyata berdasarkan penelitian, kalau misalnya si seksualnya ini tidak ditaruh pada tempatnya, justru si stres ini akan semakin besar, bisa menimbulkan depresi gitu ya. Pada orang-orang yang depresi dan gangguan cemas, malah nggak berfungsi gitu si seksualnya ini, nggak mau berdiri lah, atau malah kering terus lah, seperti itu gitu Mbak. Jadi terkait sekali sebetulnya. Dok, sebelum itu, apakah ada gejala atau mungkin di awal-awal bahwa itu sudah masuk mengalami masalah kejiwaan? Kalau tadi bilang bahwa seks itu adalah juga untuk bicara tentang endorfin dan sebagainya, itu kan membuang stres. Tapi mungkin ada juga orang yang tadi yang dokter bilang terjebak, yang nggak bisa bangun dan sebagainya tadi. Apakah ada ciri pembedanya seperti apa gitu loh dok maksudnya? Jadi maksudnya ini tuh nggak bisa bangunnya karena sakit jiwa gitu atau karena fisik gitu ya? Iya. Oke. Jadi kalau misalnya gimana sih ngebedainnya? Ini saya sakit fisik atau memang latar belakang psikologisnya yang bermasalah betul. Gitu ya? Nah biasanya kita melihat dari apakah kalau pada laki-laki nih apakah si barangnya ini gitu, si penis tadi ya pernah bangun nggak? Misalnya dia sama istri nggak bisa, tapi dengan orang lain di sana kok bangun, gitu ya. Nah ini berarti masalahnya psikologis. Oh, dok sekali lagi dok. Ini banyak pria-pria pura-pura nggak dengar soalnya. Gimana dok? Kalau sama istri bisa nggak bangun, tapi kok sama yang lain di luar rumah bisa bangun? Itu masalahnya adalah masalah psikologis, masalah psikiatri, masalah jiwa. Cowok dengar ya di belakang sana ya. Oke. Lanjut dok.
Baik, kalau memang fisiknya atau memang penisnya yang bermasalah, ada hormonal di situ, ya berarti nggak akan bisa bangun, mau secantik apa juga nggak bangun gitu, seperti itu. Ya berarti masalahnya di fisik. Mungkin kalau pada perempuan nih, kenapa nggak basah-basah ya, gitu ya, seperti itu ya. Kok saya nih kayaknya udah apa ya, udah selera banget, tapi kok nggak jalan gitu ya, nggak bisa. Nah itu mungkin ke arah fisik. Tapi sekali lagi, kalau pada perempuan itu ternyata hidangkan yang lain dia selera, ya kemungkinan itu adalah masalah psikologis. Oke, jadi secara anatomi kita bisa melihat kalau pria tadi ereksinya, kalau yang perempuan mungkin tadi apa ya, basahnya gitu ya dok ya? Betul, betul. Oh oke. Lanjut. Oke dok, oke sekarang kita masuk yang sedikit lebih serius lah ya. Seperti yang kita tahu kan saat ini sebetulnya ada banyak orang dengan kelainan seksual. Atau bisa dibilang juga kalau dokter tadi ngomongnya kalau sama istri dia nggak bisa ereksi tapi di luar sana bisa gitu. Nah sedangkan kondisinya itu bisa jadi yang di luar sana itu adalah bukan perempuan lain tapi laki-laki lain. Nah dalam konteks seperti itu atau misalnya perempuan dengan perempuan lagi gitu, itu kan bisa kita bilang kelainan seksual lah ya. Nah apakah itu tuh sebetulnya masalahnya ke masalah fisik atau masalah psikis? Oke, kalau bicara sekarang lagi marak ya Pak ya sebetulnya. Ini kita bicara masalah orientasi seksual gitu. Siapa selera sama siapa sebetulnya kan seperti itu. Apa sih yang mempengaruhi kenapa saat ini sepertinya appetite seksual ini berubah gitu seperti itu ya. Nah sebetulnya yang menjadikan seseorang itu berorientasi kemana itu sangat rumit gitu. Ada biopsikososial namanya. Ada mungkin hormonalnya nih kenapa nih gitu ya bermasalah. Kemudian psikologisnya ada apa? Dan yang terakhir adalah environmentnya seperti apa sih, sosialnya seperti apa. Banyak pasien saya yang kemudian dia shifting, banyak nih yang tadinya nggak apa-apa, dia nikah baik-baik aja, kemudian selingkuh dengan sesamanya seperti itu ya. Ternyata setelah kita gali, dampak sosialnya ini jauh lebih besar. Latar belakang kenapa dia menjadi seperti itu biasanya melatar belakangi gitu ya. Paling banyak itu sumbernya adalah kekecewaan terhadap orang tuanya. Jadi sebetulnya tidak pada dirinya. Saya punya pasien, dia menyatakan bahwa tadinya saya nggak apa-apa nih baik-baik aja, tapi sekarang kok saya rasanya lebih sukanya sama perempuan lagi ya. Kenapa ya dok? Ternyata setelah digali adalah dia di keluarganya tidak pernah punya tempat untuk cerita. Dia sendiri aja gitu ya. Nah dia berkembang dengan menjadi orang yang pendiam, pemalu, kemudian sulit untuk berteman. Dia hanya dekat dengan satu orang dan si orang ini ternyata lesbian gitu ya, suka lagi sama perempuan. Kemudian karena saking dekatnya teman perempuannya ini mengidentifikasi bahwa tuh kan gak ada lagi yang sayang sama kamu kecuali saya. Jadi kamu tuh suka sama perempuan gitu seperti itu. Jadi sangat kompleks gitu ya. Ternyata orang yang lurus pun nanti bisa belok hanya karena ada needed di dalamnya, ada kebutuhan. Oh iya, saya ternyata didengar. Oh iya, kayaknya saya lesbian. Gitu. Itu satu contoh. Contoh yang lain, ada seseorang yang kemudian laki-laki mengidentifikasi dirinya sebagai laki-laki yang menyukai laki-laki gitu ya. Karena ternyata selama masa kecilnya dia melihat bapaknya mengabuse ibunya. Terus dipukulin. Dia nggak pernah sih dipukulin, dia bilang dia hanya memukul bapaknya, ibunya saja, yang kemudian terpikir dalam kepalanya saya nggak mau jadi laki-laki. Akhirnya dia mengidentifikasi bahwa saya nggak mau jadi laki-laki, ya udahlah saya, dan dia mencintai sekali dengan ibunya. Akhirnya dia mengidentifikasinya bahwa ya udah deh saya mungkin perempuan gitu, seperti itu. Jadi kompleks sekali memang gitu ya. Dan itu kita lihat bahwa sekarang marak sekali permasalahan di dalam rumah tangga sebetulnya, yang akhirnya pas anak keluar nih, pas kita sebagai individu dewasa keluar, ketepak sedikit jadinya runtuh gitu, seperti itu. Sebetulnya cikal bakalnya adalah tidak ajeg ya tadi ya, dalam gender role tadi. Atau memang di keluarga saat ini modern, role itu sudah tidak terlalu jelas ya Pak Harya sebetulnya. Siapa sih yang cari nafkah? Siapa sih yang ngurus anak di rumah? Ini sudah tidak mulai blunder nih gitu ya. Nah dari sinilah si anak juga kadang-kadang jadi bingung. Saya ini apa ya gitu. Saya ini harusnya gimana ya? Nah seperti itu gitu Mbak Terry. Oke, masalah tentang orientasi dok.
kalau kita lihat, saya kok juga pernah melihat muncul justru dari anak-anak, sejak anak-anak. Apakah itu memang diturunkan melalui misalnya apa, DNA, atau memang dari pengaruh lingkungan? Baik, sampai saat ini memang masih debatable gitu ya Pak ya. Ini tuh memang betul nggak bawaan genetik seperti itu. Tapi sampai saat ini teori ini belum bisa ditegakkan karena belum satupun jurnal atau penelitian yang bisa menegakkan gen yang mana sih yang rusak yang bikin orang ini jadi lesbian. Gen yang belah mana yang rusak yang bikin seseorang ini jadi gay. Jadi nggak bisa ditegakkan juga bahwa ini genetik loh saya bawaan. Nggak bisa juga ke sana. Tapi apakah betul bukan biologinya yang rusak, itu juga tidak bisa kita bantah karena tidak ada sumbernya sebetulnya seperti itu. Tapi yang saya lihat dan yang selama ini dipelajari, jadi pada awalnya sejak dulu itu trennya adalah si LGBTQ dan plusnya ini memang masuk ke dalam penyimpangan seperti itu ya, dimana ini adalah penyakit gitu seperti itu. Baru pada DSM-5 gitu, panduan kita adalah DSM-5 ya Pak, dihapuskan gitu sih penyimpangan ini, hanya diganti dengan apakah orangnya ini disporik atau nggak suka sama gendernya atau dia suka gitu aja gitu ya. Kalau dia nggak suka akhirnya kelainan jiwa, kalau dia suka ya udah it's okay gitu jadinya. Jadi belum bisa tegak sebetulnya. Kalau saya sih selama praktek dari pengalaman saya lebih pro dengan sepertinya lingkungan yang berpengaruh besar gitu terhadap orientasi ini. Nah, nyambung tadi lingkungan Dok. Cara atau solusi apa sih sebetulnya yang tadi disebutnya orientasi yang tanda kutip menyimpang itu menurut Dokter Ayu seperti apa Dok? Oke, di mana sih kita bisa memprotek nih anak kita takutnya nanti jadi LGBT juga gitu ya. Nah, kita bisa mulai dari rumah sebetulnya. Kita sebagai orang tua, kita yang mengajarkan pada anak gender si anak ini apa gitu. Kamu punya penis, kamu laki-laki. Kamu punya vagina, punya rahim, kamu akan melahirkan, kamu perempuan, seperti itu. Jadi tidak berbalik-balik. Setelah dia kenal dengan gendernya dia apa secara fisik, kita kenalkan dengan role-nya. Kebanyakan dari kita saat ini kehilangan ibu karena ibunya maaf sorry. Nggak apa-apa Dok, ada yang haus. Ini yang butuh amidis silahkan ya. Karena ibunya ini ternyata sibuk di luar gitu. Tanpa mengontrol, bukan berarti nggak boleh gitu ya. Ada nggak peran ibu ini yang masih berjalan ketika dia menjadi wanita yang bekerja seperti itu? Atau justru fatherless, ibunya sibuk sendirian, bapaknya bilang pulang ke rumah saya kan udah capek, udah dong. Saya saya ngasuh. Akhirnya si anak laki-laki ini nggak pernah belajar. Si ibu ini kan tidak pernah jadi laki-laki, jadi dia nggak bisa ngajarin bahwa laki-laki itu harus apa sih, yang manly itu yang kayak gimana sih. Akhirnya jadi kebalik-balik. Jadi kita setelah mengajarkan gender pada anak, ajarkan juga role-nya. Laki-laki itu koridornya di sini loh nak, gitu ya. Bukan berarti nanti gedenya nggak boleh jadi tukang make up, it's okay gitu kan ya sebenarnya. Tapi kan dia tidak serta-merta semua MUA ini mengidentifikasi dirinya jadi wanita toh, gitu ya seperti itu. Oke, jadi harus dibedakan antara pekerjaan tadi profesi dan juga rule ya sebagaimana mestinya. Yang dokter lakukan tadi setelah itu harus konsultasi saja atau ada semacam mungkin obat yang harus dikonsumsi atau gimana? Sejauh ini pengobatannya itu hanya berbatas kepada apakah ada gangguan psikiatri yang menyertai atau tidak. Mostly kebanyakan itu memang ada gangguan psikiatrinya. Karena bagaimana kita bisa bahagia gitu ya ketika kita berbadan wanita tapi kita ngerasanya laki-laki, atau sebaliknya badannya laki-laki nih tapi ngerasanya wanita gitu. Itu akan timbul-timbul gejala cemas tadi atau mungkin malah ke arah depresi gitu seperti itu. Nah, obat hanya bekerja pada itunya saja gitu. Dimana kita bekerja, jadi orientasinya nggak dibenerin dong, tergantung. Kita punya namanya Kinsey 0 sampai 10. 10 ini ajak hetero, pokoknya saya suka perempuan. Yang laki-laki, untuk yang perempuan pokoknya saya suka laki-laki. Yang 0 ini yang sudah shifting sama sekali gitu ya. Saya suka sama-sama gitu ya, sama perempuan lagi atau sama laki-laki lagi. Tergantung. Kalau dia Kinsey-nya masih 0 nih, sangat yakin bahwa saya ini sebetulnya terjebak pada tubuh yang salah,
Ya saya pokoknya suka sama perempuan. Perempuan itu bilang seperti itu, kita nggak bisa rubah Pak. Sayangnya gitu ya. Tapi kalau dia masih di tengah-tengah nih, masih mikir kayaknya saya salah deh dok. Gimana ya? Saya ini pengen benar gitu. Kita bisa cari lukanya dia ada di mana, lokusnya ada di mana. Kenapa sih kok dia berpandangan bahwa dirinya itu salah tempat gitu. Nah itu yang bisa kita perbaiki lewat psikoterapi yang tentu saja tidak bisa sebentar. Dia kebayang ya 20 tahun mengidentifikasi dirinya sebagai perempuan, misalnya laki-laki ini pengen selesai dengan 1 bulan berobat, ya tentu saja nggak bisa beres gitu ya dengan berbagai pengalamannya seperti itu. Iya dok, jangan curhat dok, pengalamannya sama dok. Kayaknya kalau bagian kejiwaan atau psikologis kan kayak itu ya, sakit kepala gitu kan, minum paracetamol, besok cespleng gitu. Kayaknya harus pakai seperti itu, nggak bisa ya dok ya? Iya betul banget, itu kendala kita Pak, iya, gitu bener. ya. Banyak sekali yang datang kemudian, dok ini berapa lama ya pengobatannya? Sedangkan dia di abuse, dia ngelihat orang tuanya di abuse tuh udah berapa tahun sih sampai sekarang. Itu kan impactnya panjang sekali. Datang ke kita seolah-olah saya demam nih, kasih paracetamol, cespleng, udah deh saya udahan aja gitu ya. Itu sesuatu yang susah gitu ya, mustahil gitu. Gak instan. Ada pertanyaan apa lagi nih? Oke dok, sekarang kita bicara konteks seksual yang normal lah ya, pasangan suami istri. Siapa tahu di sini juga ada pasangan suami istrinya yang normal kan, yang lebih banyak ceritanya seperti itu. Nah, seberapa penting sih hubungan seksual antara suami istri? Karena kadang kalau yang menurut pengalaman saya ya, kalau udah menikah sih, udahlah ya, cincai lah gitu. Kalau enggak juga ya udahlah gitu. Kita sama-sama capek, udah aja dah tidur deh gitu. Nah, tapi sebenarnya kan kalau kita lihat, ini kan katanya hubungannya banyak nih antara hubungan seksual dan kesehatan mental gitu. Nah itu gimana sih dok, harus berapa banyak dan kenapa? Apakah tetap harus dilakukan? Terus kalau misalnya lagi capek, waktunya nggak ada, anak-anak masih kecil, itu tuh harus ngapain sih gitu? Apakah bisa digantikan gak sih gitu hubungan seksual tuh dengan hal yang lain gitu? Oke, dok sedikit ya, ini meluruskan. Mbak Ria ini, dok kalau haus sih boleh diminum bos. Saya dok. mau minum dulu. Bener. Kalau tadi pertanyaan Mbak Ria ini sebetulnya adalah berhubungan seks ya. Betul berhubungan seks. Tapi ya. menurut saya yang disebutnya seksualitas itu lebih luas. Artinya misalnya berpelukan, ciuman, saling memperhatikan, itu menurut saya adalah seksualitas. Menurut Dokter Ayu gimana dok? Betul, karena tadi ya lingkup seksualitas ini sangat besar gitu ya, sebagaimana WHO bilang gitu. Desire-nya, ketertarikannya pun masuk gitu di dalamnya gitu ya. Kalau ditanya, jadi gimana nih supaya suami istri ini tetap harmonis, ya hubungan seksual itu harus tetap dilanggengkan gitu. Bukankah itu inti dari pernikahan? Bahwa kita nggak bisa nih dengan orang di luar pernikahan, kita gitu aja gitu kan ya. Ini di dalam sudah legal nih, kenapa tidak dilakukan? Sebetulnya kan seperti itu gitu ya. Nah, berapa kalinya semakin tua seseorang itu frekuensinya semakin berkurang kebutuhannya sebetulnya. Tapi ketika reproduksinya lagi kenceng-kencengnya nih, sebetulnya tidak bisa dibilang ya harus tiap hari, 3 kali sehari, karena kebutuhan setiap orang beda tentu saja gitu. Nah, biasanya yang ada kebutuhan lebih banyak itu adalah laki-lakinya, suaminya. Kalau perempuan itu kayak apa ya? Nunggu. Kayak gimana? Menunggu. Ini bukan menunggu Pak, tapi baterainya tuh lebih lama gitu Pak. Tuh kan? Susah panas gitu ya Pak. Betul, udah susah panasnya, sekali dicas dia bisa lama gitu. Kalau laki-laki nggak bisa kayak gitu. Gitu ya, langsung cengples gitu ya. Perempuan mah milih bisa. Kalau nungguin perempuannya bergerak kapan gitu ya, ini kok nggak datang-datang gitu ya. Nah, jadi memang harus dikomunikasikan. Sebetulnya yang paling ideal adalah laki-lakinya ngomong, saya nih butuh kayaknya 3 hari sekali bu gitu ya. Karena laki-laki beda dengan perempuan. Kalau laki-laki yang penting eksekusi, betul Pak? Betul. Nah, kalau perempuan wah switchnya banyak sekali gitu. Belum
kok kamu tiba-tiba datang, tiba-tiba mau datang terus pergi gitu aja? Wah marah dia. Emang gitu ya. ucing? Betul gitu ya. Tersinggung dia ketika gitu ya. Padahal nggak bermaksud gitu, nggak maksud kayak gitu. Jadi memang perspektifnya juga sudah beda tadi. Karena si seksualitas ini sangat lebar gitu ya. Dimana perempuan ini ternyata switchnya lebih banyak. Dia kadang butuh hanya diberi bunga saja sudah luluh, pegangan tangan saja sudah oke gitu seperti itu. Hugging saja sudah cukup. Dimana kalau laki-laki sudah menikah biasanya berpikir bahwa ini sia-sia. Ngapain lama-lama? Udah cepet we langsung. Intimasinya gitu ya. di skip dok. Nah, buat laki-laki intimasi itu acara utama Mbak. Sedangkan untuk perempuan intimasinya itu side dish-nya. Itu yang suka nggak ketemu gitu antara si laki-laki dan perempuan gitu ya. Bener. Iya, kan saya nafkahin kamu batin, bukan nueta gitu ya yang diperlukan gitu ya. Kadang-kadang jadinya kesel gitu perempuan. Ini ngaruh nggak di dalam keharmonisan? Ngaruh banget gitu. Ketika mungkin yang tadinya berantem setelah seksual intercourse bisa jadi baik kan tanpa adanya solusi. Karena memang berpengaruh gitu seperti itu. Kedekatannya juga gitu ya, memang berpengaruh secara kejiwaan. Pernikahan ini akan lebih langgeng ketika seksual intercourse-nya dijaga seperti itu Mbak. Nah dok, kalau misalnya dalam konteks hubungan seksual tuh agak sulit dilakukan, misalnya yaitu tadi antara capek lah, terus udah gitu anggap misalnya lagi hamil, kadang kan ada lagi hamil juga sulit tuh untuk berhubungan seksual. Sementara kalau buat laki-laki kan hubungan seksual itu ya tadi gitu, main course-nya itu yang dia perlu gitu. Adakah hal lain yang bisa dilakukan? Karena kan kalau laki-laki biasanya intimasi itu dia menganggap itu tidak perlu gitu. Sementara laki-laki butuhnya itu hubungan seksualnya gitu atau seksual intercourse-nya gitu, dan perempuannya nggak bisa. Gimana caranya kita bertemu di tengah-tengah gitu. Jadi gimana ya caranya supaya bisa ya ketemu lah gitu, balance, sepakat gitu ya gitu. Ngomong komunikasi sebetulnya gitu ya. Kan beda buat saya hubungan intercourse itu adalah main course, buat perempuan mah side dish, nyambung. Tapi gimana dok? Betul banget Pak Hari bilang, bicara gitu ya. Perempuan ini karena switch-nya banyak, turn off-nya juga lebih mudah gitu. Dia udah capek seharian ngurus anak, ini suami datang mau ngapain nih deket-deket nih. Udah kesel aja dia bawaannya gitu ya. Nah padahal si laki-laki ini mungkin di luar sana dia tergoda dengan orang lain. Mungkin dia habis lihat yang cantik-cantik. Bener dok. Pulang ke rumah nggak dikasih juga nih makanan, gimana nih? Jadinya malah tambah lapar gitu ya. Nah memang ini harus dikomunikasikan gitu. Ketika perempuannya tidak bisa memprovide, mungkin bisa bicara, kamu kalau misalnya mau nih ketika saya lagi capek, apa yang bisa saya lakukan untuk kamu? Itu penting sekali. Karena buat laki-laki tadi ya, main dish yang penting gitu. Apakah butuh pelumas untuk melakukan sexual intercourse atau mungkin cukup main saja gitu. Pokoknya saya butuh untuk ejakulasi. Kamu fasilitasi ya, itu juga salah satu bentuk komunikasi. Jadi memang harus dibicarakan. Dan kadang-kadang wanita ini bermain dengan perasaannya. Maksudnya kita pokoknya, kok kamu, kan saya nggak ngerti dong harusnya. Kita ke arah sana, padahal laki-laki tadi ya lapar. Dia butuh main course-nya. Jadi kalau kita mau cari jalan tengah adalah ya udah, nggak usah harus dengan SOP yang 1A sampai Z. Kerjakan aja main course-nya. Kan selesai sebetulnya permasalahannya. Supaya si laki-laki ini tidak lapar lagi sebetulnya. Dan itu tidak bisa dilakukan tanpa komunikasi. Gitu. Dok, sekarang ini kita shifting sedikit. Kalau usianya udah lebih tua nih dok, gitu. Udah 40, 50, 60. Kalau perempuan kan kalau udah menopause katanya hasrat seksualnya itu berkurang gitu kan. Nah itu sebetulnya sebagai perempuan nih bisa nggak sih gitu? Apakah kita bisa ke dokter untuk minta obat supaya tetap masih berhasrat gitu? Atau misalnya dua-dua pasangan haruskah datang ke dokter, ke psikiater atau ke dokter obgyn atau ke dokter androlog gitu buat memperpanjang masa di mana supaya bisa tetap balance lah istilahnya. Karena kan kalau udah nggak mau, yang nggak mau atau nggak bisa
Mungkin kalau nggak bisa masih bisa pakai lubrikan lah ya dok ya gitu. Tapi ada cara lain nggak sih yang bisa dilakukan gitu? Sebetulnya kalau misalnya untuk itu kan alamiah ya. Dimana laki-laki itu tambah tua malah tambah aktif. Semakin tua semakin jadi. Katanya nggak sama gitu kan ya dok gitu antara cowok dan cewek gitu. Betul. Laki-laki ini kayak nggak ada matinya gitu ya Pak, betul? Ada. Kalau awal bulan mesti ngasih gaji. Jadi beda, kalau perempuan tuh ada expire-nya gitu ya, seolah-olah ya karena ada menopause tadi gitu. Nah ketika ada menopause nih, tapi ya tadi ya, ketika si kita nih, karena kita nih perempuan nih baper biasanya, kalau saya nggak pakai side dish saya nggak mau ke main course. Dan menjadi masalah ya itu udah harus konsultasi. Tapi kalau misalnya perempuannya masih bisa bergain nih, ya udahlah yang penting kasih aja main course-nya. Dengan segala upaya yang ada, kalau keringnya pakai lubrikan tadi ya kalau nggak ada hasrat yang mungkin kita bisa bangkitkan lagi dengan pergi makan berdua dulu misalnya dengan dan lain-lain. Ketika kita bisa menengahi nih pada usia lanjut yang itu kan nggak perlu bantuan berarti. Tapi ketika ini rumah tangga nih kayaknya udah mulai goyang nih gitu, butuh bantuan. Apakah ada cara lain seperti obat-obatan? Di beberapa penelitian memang ada obat-obatan yang bisa membantu gejala-gejala menopause ini berkurang, tapi ternyata tidak juga dianjurkan secara penuh gitu sebetulnya. Jadi memang lebih dianjurkan untuk alamiah saja gitu Mbak. Baik, ada yang mau bertanya mungkin? Malu nanyanya kayaknya ya? Malu, sedikit malu. Dok, kalau misalnya ini mohon maaf ini udah pada gede semua nih dok ya, anak-anak udah pada pulang barusan. Dok, kita ngomong soal yang agak vulgar sedikit ya. Kalau misalnya dengan oral seks, apakah itu juga kelainan atau bukan? Kalau bicara masalah kelainan, sebetulnya pada diagnosa gitu ya, diagnosa kelainan jiwa nggak ada tuh. Kalau misalnya ejakulasinya lewat oral itu jadi penyimpangan, nggak ada namanya tuh Pak gitu. Jadi kita nggak bisa bilang itu sebagai suatu kelainan gitu ya. Jadi sah dong? Sah-sah aja sebetulnya. Tergantung. Jadi kalau seksual itu selalu berbatas dengan kultural setempat sebetulnya. Oke. Gitu, seperti itu Pak. Oke. Nggak ada yang tiba-tiba masukin ke kuping ya dok ya? Kekecilan. Kulturnya kan nggak ada. Kekecilan Pak. Oh kekecilan, ya barangkali. Tapi kan memang kulturnya nggak ada ya dok ya? Iya, jadi memang ada beberapa definisi kelainan gitu ya. Seperti misalnya apa dok? Pengen tahu nih. Yang suka nyuri pakaian dalam. Kan sensasi dok. Nyuri loh. Iya, sensasi. Ya iya, itu jadinya kelainan karena ada gitu. Dia sukanya dengan benda orang lain yang dicuri. Oke. Yang suka nyuri jemuran seperti itu. Atau orang-orang yang suka gesek-gesek di transportasi umum. Banyak tuh dok. Eksibisionis gitu ya. Bukan. Kalau gesek-gesek. Gesek-gesek. Kalau eksibisionis bukan. Kalau eksibisionis dia lebih ke dia tunjukkan. Nah ini yang gesek-gesek di. Kalau gesek-gesek dia nggak apa-apa nggak dilihat. Tapi dia gesek. Dia nggak pernah naik angkot atau bus kota sih. Naik angkot tapi lihatnya eksibisionis, nggak lihatnya gesek-gesek. Ya, jadi beda kepuasan. Kalau yang menggesekkan itu dia kepuasannya karena digesekkan. Kalau yang eksibisionis ini kepuasannya karena ada orang yang kaget melihat alat vital dia. Oke. Gitu. Jadi cara menanganinya gimana? Ya nggak usah kaget. Bahkan kalau kita bisa. Katanya pura-pura nggak tahu aja, pura-pura nggak lihat gitu aja. Oh katanya. nggak bisa. Oh enggak. Kalau pura-pura nggak lihat, kagetnya kelihatan kan? Iya sih. Nah, biasa aja, malah kita sambut. Kenapa diliatin kayak gede aja? Nah itu dia malah nggak mau, malu. Ih takut loh, takut digampar. Lah. Ya udah ngomong gitu pergi aja. Gila lu bilang gua nggak gede, digampar langsung. Iya tapi kan bukan gajah juga kali. Gajah. Enggak, saya dapat kasus itu juga. Jadi semakin dia semakin no respon, semakin dia tidak menunjukkan, dia semakin si pasien itu semakin penasaran ya dok ya, semakin penasaran dikejar terus loh, gitu. Jadi biasa saja gitu ya, seperti melihat ada hidungnya gitu, biasa tuh gitu maksudnya. Kalau dia begitu biasanya agak turun, gitu. Oh, oke. Ya.
sebuah tips. Iya. Sebuah tips, baik. Jadi kalau begitu kaget, gitu ya, gede Ya, atau happy kecil gitu, gitu ya. buat dia tuh kepuasan gitu ya dok ya. Betul, itu yang dicari sebetulnya, respon kita. Oh oke, baiklah. Sebuah tips berarti lain kali dianggap aja sama kayak hidung gitu ya. Mudah-mudahan sih nggak ketemu ya Mbak Ria ya, sebenarnya ya. Tapi Kayak nggak tahu Bandung sih kalau kelihatannya zaman dulu tuh lagi ada juga sering loh gitu kayak ngobrol-ngobrol sama teman ada aja lah yang pernah Ada. mengalami itu gitu. Iya. Oke. Karena itu adalah sensasi yang tersembunyi kali ya dok ya. Ya itu namanya penyimpangan, dia mendapatkan kepuasan dari hal-hal yang sebetulnya kita sepakatlah sedunia itu nggak normal gitu, sebetulnya seperti itu. Dan satu lagi dok, zamannya Arswendo dulu waktu di penjara, dia menyaksikan orang, kebetulan pria lah ya, gak tau wanita tuh. Kalau yang pria, dia mainnya sama binatang dok. Itu juga kelainan dok. Kita harus nilai dulu sebetulnya, itu berarti di dalam penjara. Nah, ketika di dalam penjara ya tadi ya, karena laki-laki ini punya kebutuhan, selayaknya kita lapar di tengah hutan gimana sih? Ya apa juga kita makan gitu ya. Mungkin untuk muslim ini berbatas, nggak boleh babi lah, nggak boleh apa. Tapi ketika ada di hutan nggak ada lagi yang lainnya, udah makan aja. Kita harus nilai dulu dari situnya. Jangan-jangan orang-orang ini, narapidana ini lapar. Jadi siapa aja deh. Kasihan sama orang, akhirnya sama binatang. Karena needs sebetulnya. Tapi kalau dia mendapatkan pleasure, padahal tersedia resources yang mumpuni, ini kelainan gitu. Oke. Nah kalau misalnya kasar kelainan seksual orang kasar itu kan kayaknya case-nya banyak dengan degree yang cukup banyak gitu. Jadi ada yang kasar banget sampai dipukulin yang kayak di 50 Shades of Grey itu gitu. Ada juga yang kasarnya tuh sebetulnya nggak kasar-kasar amat tapi pasangannya itu mendapatkan pleasure dari itu. Apakah itu termasuk kelainan seksual? Betul, itu masuk karena dia ada di diagnosanya ya, sadomasochis namanya. Itu. Bahkan kita pernah ketemu pasien sampai dia itu senang disiksanya, talinya udah ke leher hampir mati gitu. Jadi dia dapat kepuasan seksualnya itu kalau mati gimana gitu kan sebenarnya kan? Ya kenapa dia disebut kelainan? Ya karena ada dampak negatif, dampaknya ya kematian gitu ya. Ada yang senengnya itu kulitnya pakai pisau, di scratch gitu ya. Itu kan menyakiti. Jadi memang ada masalah gitu di situ gitu ya. Yang kemudian diketahui ternyata ya kita pelajari lagi dari psikodinamikanya ayahnya bermasalah, abuse terhadap ibunya gitu. Jadi kebetulan juga dia menyaksikan gitu ya bahwa setelah disiksa itu ternyata ibunya tetap dipakai. Akhirnya secara asadar dia memasukkan bahwa kebutuhan need seksual saya juga ternyata harus dengan siksaan gitu seperti itu. Erik mau tanya. Gak apa-apa Rik, sini bisikin aja. Oh, takut katanya dok nanti pribadi aja dok. Oke, dok. Memang semangat pendidikan seksualitas ditinjau dari kejiwaan ini juga mungkin luas dan juga perlu ada pendekatan-pendekatan entah itu konsultasi ataupun mungkin dibutuhkan obat hanya dokter ahli kejiwaan yang kompetensi yang boleh memberinya kepada pasien ya dok ya. Dan kira-kira saran atau tips apa yang bisa dokter bagikan untuk kami semua yang ada di sini, baik pria dan wanita? Kami persilakan. Baik, jadi saran saya, karena kebutuhan seksual ini adalah needed dari dua orang, kadangkala kita terlalu berfokus pada kebutuhan kita sendiri gitu. Karena ini dilakukan dua orang, maka akan sangat lebih baik ketika empati yang dikedewakan gitu. Oh, istri saya butuh apa sih? Oh, suami saya butuh apa sih gitu ya. Nah, ketika masing-masing ini berpikir needed saya apa dan kamu nggak penuhi baru saya mau penuhi punya kamu, nggak akan ketemu. Kayak tadi, ibu-ibu yang udah seharian capek dia dengan anak-anak balitanya yang banyak, kemudian pulang suaminya harus dilayanin juga gitu. Mungkin di kepalanya dia, kamu kok nggak ngerti saya kan capek. Karena bagi dia seksual itu adalah proses yang panjang tadi, mulai dari pemanasan sampai finishnya gitu ya, seperti itu ya. Padahal mungkin yang dibutuhkan laki-laki hanya main course-nya saja gitu. Nah, ketika kita melihat
dari perspektif orang yang kita cintai, yang kita hadapi, dia butuh neednya apa, itu akan lebih ketemu. Dan gangguan kejiwaan ini akan lebih kecil lah kemungkinannya, gitu, seperti itu. Terlihat mengorbankan diri, tapi sebetulnya itu adalah win-win solution. Oke, terima kasih dok. Dokter Ayu, praktek di Rumah Sakit Ibu dan Anak Limiati kapan dan jam berapa dok? Saya praktek baru hanya di hari Selasa saja, pukul 9 sampai 11 Pak. 9 sampai 11? Iya. Oke. Nah, sebelum kita tutup, sebetulnya di Limiati tadi ada apa aja sih Bu? Ya, di Limiati selain tadi ada dokter jiwa, kita juga punya banyak pelayanan yang lain. Tapi mungkin yang agak beda dari rumah sakit yang lain, kita itu punya 2 layanan unggulan. Yang pertama kita punya Bandung Fertility Center, itu klinik bayi tabung. Lalu yang kedua kita punya layanan buat penyakit vaginismus. Itu ceritanya panjang lagi, tapi penyakit vaginismus itu adalah penyakit kekakuan otot vagina, jadi tidak bisa penetrasi. Jadi kita konteksnya ini bukan hanya penetrasi dalam konteks hubungan seksual, tapi termasuk USG itu juga kan diperlukan untuk pemeriksaan kesehatan, itu tidak bisa dilakukan. Nah, di Limiati kita bisa menangani pasien-pasien dengan vaginismus. Pasien dengan vaginismus ini kalau berdasarkan penelitian itu cukup banyak, sekitar 7% dari perempuan itu mengalami hal ini. Dan biasanya ketahuannya setelah menikah lah ya, karena mereka baru mulai berhubungan seksual. Nah, tapi saat ini kita bisa melakukan terapi, sehingga setelah diterapi pasien-pasien ini punya kesempatan untuk sembuh itu hampir 100%. Jadi layanan vaginismus ini bisa dibilang kalau rumah sakit kayaknya hanya 1 di Indonesia, karena kita ada beberapa pasien juga yang datang dari luar negeri untuk khusus berobat vaginismus. Dan pengobatan vaginismus di Limiati itu didampingi sama dokter jiwa. Jadi diobatinya bersamaan gitu, karena katanya itu berhubungan erat sekali. Biasanya orang-orang dengan vaginismus kesehatan kejiwaannya terganggu juga gitu. Jadi bukan kejiwaan jadi vaginismus ya, tapi kalau ini konteksnya kebalik, memang fisiknya yang bermasalah. Nah, dengan itu kita berharap banyak orang bisa tahu. Jadi kalau sampai udah menikah terus nggak bisa seksual intercourse, terus dibilanginnya nyalah-nyalahin perempuannya, nggak mau ngelayanin suami, katanya konteksnya banyak yang seperti itu, sehingga mereka jadi depresi ya dari perempuannya. Tapi semoga nanti lebih banyak orang yang tahu bahwa itu adalah penyakit dan itu bisa disembuhkan. Oh, oke. Ini mah pertanyaan bodoh tapi kepikiran sama saya. Ada banyak perempuan sekarang sejak remaja itu kan aktif ya, naik kuda, naik sepeda, olahraga segala macam ya. Padahal dia masih perawan, tapi selaput darahnya masih robek. Masih bisa nggak sih di Limiati operasi selaput darah? Aduh, kalau itu ini bukan kelainan kan dok? Ini fakta loh. Dok, saat ini sebetulnya setahu saya konsep selaput darah itu jadi agak blur ya, antara ada dan nggak ada, karena ada beberapa dokter yang beranggapan bahwa nggak ada tuh gitu, selaput darahnya utuh berarti masih perawan, dan kalau misalnya ini tuh berarti enggak gitu. Jadi kalau memang kita bicara yang lebih wajar aja, vaginoplasti, orang pengen ngencengin. Kalau tadi kan vaginismus pengen melonggarkan vagina, ini pengen ngencengin, masih bisa atau enggak, itu bisa juga dilakukan. Oh, oke. Gitu. Ya udah lah, nanti kita konsultasi aja lah ya. Boleh lah ya, kalau misalnya ada yang mau konsul. Satu hal yang menurut saya penting dan perlu diedukasi. Tadi Dokter Ayu bilang tentang komunikasi perlu, karena pria dan wanita punya sudut pandang yang berbeda tentang intercourse ya. Buat pria ini adalah makanan utama ya, kemudian buat wanita ini adalah side dish ya. Itu perlu ada komunikasi. Dan satu hal barangkali menganjurkan bahwa ini adalah pria dan wanita yang sudah menikah. Ada kalanya juga si pria tidak usah takut atau malu untuk mendampingi istrinya untuk berkonsultasi, baik itu mengenai kejiwaannya ataupun mengenai fisiknya. Betul. Oke. Ya, baik. Bapak Ibu, saudara-saudari, terima kasih untuk Dokter Ayu dan juga Mbak Rina dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Limiati, dan kami mohon kepada pihak panitia kiranya berkenan untuk memberikan tanda terima kasih kepada Dokter Ayu. Mohon berkenan.
Ya, ini adalah tanda sertifikat untuk terima kasih. Kita foto dulu. Belum. Oh maaf, saya pikir. Baik, terima kasih Dr. Ayu, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama ya. Dan juga Mbak Ria, terima kasih. Kita akan melihat dan juga menyampaikan informasi penting ini untuk masyarakat. Selamat malam, terima kasih, dan kita akan kembali besok ya. Oke.